Selamat sore pemirsa, petugas kebersihan membersihkan area depan Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah pasca rusuh supporter dalam laga Liga 1 PSIS Semarang melawan Persis Solo. Tidak ada kerusakan akibat kerusuhan, sementara suasana di stadion terpantau kondusif. Menanggapi kerusuhan supporter di Gor Jatidiri Semarang, Menpora yang juga Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut penanganan supporter di luar stadion menjadi kewenangan sepenuhnya aparat keamanan. Pihak PSSI akan terus berkoordinasi dengan komunitas supporter untuk mencegah terulang kembali kerusuhan supporter. Jajaran petinggi eksekutif PSSI atau Exco menggelar rapat rancangan kegiatan PSSI. Agenda rapat juga membahas pembentukan ad hoc supporter yang akan menjadi penanggung jawab atau supporter sebagai respon atas sering terjadinya kericuhan supporter. Untuk mengetahui apa saja yang dibahas dalam rapat Exco PSSI, informasinya akan disampaikan jurnalis MJN Ardi Lase langsung dari kawasan GBK. Pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Anda juga dapat menyimak headline news di metrotvnews.com, medcom.id dan MJ Radio Network. Tetap bersama kami, program Metro Hari ini akan hadir. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Metro Hari ini bersama saya Zakia Arfan. 3 informasi tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi terkini lainnya. Inilah Metro Hari ini selengkapnya. Pemirsa, tim khusus dari personel gabungan TNI dan Polri terus mengupayakan penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens dengan mengedepankan proses negosiasi. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan upaya soft approach yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih diutamakan untuk mengupayakan pembebasan pilot Susi Air yang disandra KKB Papua kelompok Egyanus Kogoya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, petugas Satuan Reskrim Polres Metro Depok menangkap pelaku pembuang korban kecelakaan yang ditabraknya di rumah pelaku di kawasan Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat setelah buron selama 2 hari. Awalnya pelaku berinisial ERA akan membawa korban ke rumah sakit, namun justru ditinggal pergi di areal perkebunan hingga korban meninggal dunia. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus pelaku pembuang korban kecelakaan hingga mengakibatkan korban yang meninggal dunia di Depok, Jawa Barat, informasi terkini akan disampaikan koresponden MJN Sidarta Agung langsung dari Depok. Agung, apakah pemirsa, penyidik Polrestabes Semarang memeriksa 16 supporter PSIS Semarang menyusul terjadinya kericuhan yang terjadi di luar Stadion Jatidiri Semarang pada Jumat kemarin. Kericuhan terjadi saat ribuan supporter memaksa masuk ke stadion saat PSIS Semarang menjalani pertandingan Liga 1 melawan Persis Solo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyesalkan kericuhan antara supporter PSIS Semarang dengan aparat kepolisian saat pertandingan PSIS Semarang melawan Persis Solo di Stadion Jatidiri. Ganjar meminta kejadian ini menjadi bahan evaluasi untuk tidak terulang kembali. Menyusul terjadinya kericuhan supporter PSIS Semarang di depan Stadion Jatidiri Kota Semarang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajaran Exco PSSI menggelar rapat untuk membicarakannya pada Sabtu siang. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyatakan pihaknya akan mencari jalan terbaik untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Kericuhan supporter PSIS Semarang dengan petugas keamanan di depan Stadion Jatidiri Kota Semarang kembali memicu penilaian negatif terhadap wajah persepak bolaan tanah air. Terlebih tidak lama lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore. Lebih dari 45.000 warga Turki dan Suriah meninggal dunia akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,8 yang mengguncang 2 negara itu pada awal Februari. Bantuan untuk para pengungsi korban di Suriah hingga kini masih sangat minim. Warga Suriah berharap ada bantuan jangka panjang agar mereka bisa membangun kembali kehidupan pasca gempa. Lebih dari relawan Indonesia yang tergabung dalam tim Medical Emergency Rescue Committee Indonesia atau MERC membagikan susu dan coklat untuk anak-anak korban gempa di Turki.
Tim gabungan evakuasi dari berbagai negara masih terus melakukan pencarian korban gempa di wilayah Ebu Bakir, Provinsi Kahraman Maras, Turki dengan menggunakan sejumlah alat berat dan menyemprotkan air ke reruntuhan bangunan dan puing. Di kawasan ini setidaknya 50 nyawa berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan apartemen yang hancur. Indonesia terus memberikan bantuan logistik dan medis untuk korban gempa di Turki. Rumah sakit darurat yang dibangun Indonesia di Turki terus didatangi warga yang ingin memeriksakan kesehatan mereka. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Aris Setia langsung dari Hatay, Turki. Aris, selamat sore pemirsa. BMKG mengeluarkan imbauan terkait potensi cuaca ekstrim di Jawa Tengah dan Makassar selama beberapa hari ke depan. Meski demikian, BMKG mengimbau warga untuk tetap tenang serta waspada terhadap potensi bencana, terutama banjir yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Banjir merendam ratusan rumah penduduk di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Akibatnya sejumlah akses jalan utama penghubung kecamatan di wilayah ini terputus setelah diterjang banjir. Warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini banjir besar yang menerjang Kabupaten Maros, kami sudah tersambung bersama dengan koresponden MGN Ahmad Fahmi langsung dari Maros, Sulawesi Selatan. Ahmad, demikianlah headline news untuk saat ini. Anda juga dapat menyaksikan headline news di metrotvnews.com, medcom.id dan MG Radio Network. Tetap bersama kami, program Presiden Joko Widodo menyebut ada sejumlah kandidat calon presiden yang hadir pada puncak acara hari ulang tahun ke-50 Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Selain yang hadir, Jokowi juga menyebut adanya kandidat calon presiden yang tidak hadir dalam acara tersebut. Pemirsa, pasukan Ukraina memindahkan sebuah roket di Jalan Kharkiv pada Jumat waktu setempat. Roket tersebut berasal dari serangan Rusia yang terjadi pada Kamis malam. Kota Zaporizhia di Ukraina menjadi salah satu target utama gempuran militer Rusia. Kota ini memiliki beberapa pembangkit listrik bertenaga hidro, batu bara, gas, dan bahkan nuklir. Jika Zaporizhia jatuh ke tangan Rusia, suplai energi ke warga di seluruh Ukraina akan terganggu. Jurnalis MGN Iqbal Himawan dan juru kamera Levi Wardana kini tengah menuju ke Zaporizhia dan berikut kami hadirkan liputan selengkapnya. Pemirsa, pada libur Isra Miraj, objek wisata religi Masjid Raya Al-Jabar di kawasan Cimencrang, Kota Bandung, Jawa Barat ramai dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Mereka memanfaatkan libur Isra Miraj kali ini untuk melihat kemegahan masjid terbesar di Jawa Barat ini. Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show 2023 dibuka secara resmi sejak Kamis 16 Februari 2023. Dalam perhelatan ini, para penggemar otomotif nama IIMS sendiri sudah tidak asing lagi. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi saat ini di sana, kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis MGN Biansi Lain. Pemirsa, bantuan untuk para pengungsi korban di Suriah hingga kini masih sangat minim. Warga Suriah berharap ada bantuan jangka panjang agar mereka bisa membangun kembali kehidupan pasca gempa. Relawan Indonesia yang tergabung dalam Tim Medical Emergency Rescue Committee Indonesia atau MERC membagikan susu dan coklat untuk anak-anak korban gempa di Turki. Pemirsa, lebih dari 45.000 warga Turki dan Suriah meninggal dunia akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,8 yang mengguncang dua negara itu pada awal Februari. Pemirsa, tim gabungan evakuasi dari berbagai negara masih terus melakukan pencarian korban gempa di wilayah Ebu Bakir, Provinsi Kahraman Maras, Turki dengan menggunakan sejumlah alat berat dan menyemprotkan air ke reruntuhan bangunan dan puing. Di kawasan ini setidaknya 50 nyawa berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan apartemen yang hancur. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih.